Saya belum menyapa yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya bagi Anda yang baru datang. Sehat semua hari ini, saudara? Sehat pagi, Pak. Terima, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ya, ini baru ada 38 mahasiswa ini. Alek, gimana Lek? Kabarnya Lek? Kok video sama speakernya mati Lek? Tidur atau apa Lek? Baik, Pak. Oh, suaranya masih berat gitu Lek. Baru bangun tidur tuh Lek? Udah bangun, Pak. Oh, tapi lagi kedinginan atau gimana? Ya, lagi nggak enak badan, Pak. Oh, tapi bukan ini kan Lek, bukan apa? Bukan gejala-gejala ke COVID, bukan kan? Oh, enggak lah, Pak. Biasa. Oh ya, alhamdulillah ya. Boleh Mudah-mudahan masuk angin. kita dilindungi semua ya. Tidak ada yang. Ya. Kebetulan di kelas saya yang Selasa itu ada ya, tapi bukan dia, keluarganya. Tapi alhamdulillahnya jauh dengan kita, ada di Jawa Barat, saudara. Kemarin izin sama saya, Pak, mohon maaf Pak, saya ikut kuliahnya cuma sebentar aja ya Pak ya, karena saya ada janji, saya harus rapid, dia bilang gitu. Silakan, nggak apa-apa. Ya, saya doakan mudah-mudahan negatif lah dan non reaktif, saya bilang begitu. Karena kebetulan keluarganya di satu rumah itu ternyata kena, jadi dia mau nggak mau harus isolasi mandiri. Ya mudah-mudahan yang di sini dibebaskan Allah ya, terbebas dari hal-hal seperti itu. Ya. Baik saudara, kita lihat dulu materi kita hari ini saudara. Ya, kita lihat dulu materi hari ini. Yaitu persediaan saudara. Persediaan, sebenarnya kita sudah mencoba menggunakan transaksi persediaan tersebut, saudara. Ya, kalau tidak salah, itu pada saat kita trade in. Jadi tukar transaksi tukar tambah, saudara. Ya, itu kalau tidak salah di transaksi penjualan, saudara, di siklus penjualan. Ya, dengan barang yang namanya adalah Nikon L3 bekas. Nah, di situ, ya ini saya sedikit cerita saja, saudara. Pada saat kita membahas mengenai trade-in, sebenarnya kita sudah menggunakan modul yang namanya penyesuaian untuk persediaan. Ya, di situ kita ada penambahan. Ada penambahan persediaan barang dalam bentuk Nikon L3 bekas. Ya, nah pada pada saat kita menginput, maka ada penambahan. Jadi ada penambahan, kemudian namanya adalah Nikon L3 bekas. Ya, itu dan itu sudah kita coba menggunakan modul persediaan. Tapi nanti di dalam transaksi sekarang ini, saudara, kita akan banyak menggunakan ya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan tersebut selain jual beli, saudara. Karena jual beli otomatis. Pada saat kita membeli, persediaan kita bertambah, itu jelas. Pada saat kita menjual, persediaan kita juga akan berkurang. Maka pada saat penjualan, apalagi pencatatan transaksinya menggunakan sistem perpetual, maka ada HPP yang dicatat di debit, kreditnya adalah persediaan. Jadi ada pengurangan persediaan selain mencatat adanya transaksi penjualan. Nah, di dalam bab ini, saudara, bab persediaan, ya, nanti Anda akan diajarkan bagaimana membuat barang paket. Ya, misalkan perusahaan akan promo. Ya, promonya apa? Promonya adalah promo beli laptop gratis printer misalnya gitu. Nah, sebetulnya gratisnya printer ini tidak murni itu menjadi gratis, saudara, tidak. Tapi sebenarnya nanti kita akan berhitung. Misalkan laptop harganya 6 juta, printernya harganya 1.500.000. Maka kalau dijumlahkan, kalau kita beli sendiri-sendiri, 6 juta tambah 1.500.000 menjadi 7.500.000. Nah, tapi dengan grouping ini atau paket, kita akan kasih harga misalkan spesial dengan 7,3 juta misalkan. Ya. Atau kalau nanti di dalam bab ini, ya, di bab ini Pak Yanto mencontohkan adalah untuk nasi Padang, saudara. Kalau Anda makan nasi Padang, ya, misalkan dengan lauk telur,
kemudian ayam, ya, telur harganya 10.000, ayam harganya 15.000, maka kalau dijumlahkan 25.000. Tapi kalau beli paket nasi ayam dan telur hanya 22.000 misalkan. Nah, relatif sama seperti logikanya, saudara. Ya, jadi di dalam grouping ini nanti adalah kita membuat supaya itu menjadi menarik. Ya, diambil. Jadi kadang-kadang kita gini, saudara, di dalam khususnya ya orang-orang yang biasanya itu adalah ya saya nggak mengatakan bahwa pas-pasan, bukan, tapi maksud saya begini, di level kita yaitu di mahasiswa itu kadang-kadang dengan kondisi yang terbatas karena jauh dari orang tua misalnya merantau, ya, membeli sesuatu itu yang dicarinya adalah dilihat yang pertama kali adalah harga. Apalagi kalau misalkan ada terpampang cukup jelas buy one get one misalkan, nah itu biasanya diburu itu, saudara, ya. Apalagi kalau misalkan ada diskon bertingkat 50 plus 40, wah 90% ini diskonnya. Padahal sebetulnya nggak 90%, paling 80 atau 70-an% lah itu jatuhnya nanti. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi, karena tadi untuk memancing, ya, membuat orang untuk atau merangsang seseorang untuk membeli. Nah, sama untuk membuat barang paket itu demikian, saudara. Ya, jadi nanti kita akan coba membuat barang-barang yang sifatnya adalah paket atau grouping. Kemudian yang kedua adalah diharapkan setelah Anda mengerjakan modul persediaan ini, nanti Anda bisa memproses transaksi pindah barang. Jadi dari gudang A ke gudang B. Kemudian adanya penyesuaian barang. Penyesuaian barang itu ya tadi, penyesuaian barang bertambah atau berkurang. Kalau bertambah ya tadi karena kita beli dengan cara atau menjual dengan cara trade in, maka ada barang yang masuk ke kita. Itu bertambah. Atau kalau misalkan berkurang, misalkan barang tersebut hilang, ya, atau rusak, ya, karena namanya juga barang elektronik kadang-kadang saudara, misalkan nggak laku-laku, gilanya pas mau dijual, dicoba dulu, dites ternyata rusak, kan bisa saja seperti itu, saudara, ya. Jadi nanti akan kita coba kerjakan satu persatu. Baik, saudara, kita lihat, ya. Pindah barang yang pertama. Transaksi pindah barang adalah memindah barang dari satu gudang ke gudang lain yang masih dalam lingkup perusahaan. Untuk itu, saudara, terlebih dahulu diatur fitur multi gudang di preferensi. Insya Allah di dalam file yang saya berikan kepada Anda ini sudah multi gudang. Buktinya apa? Buktinya setiap kali kita melakukan transaksi penjualan dan pembelian, ya khususnya penjualan, itu ada informasi barang di gudang center habis, atau barang di gudang kamera habis. Nah, artinya pilihan-pilihan ini sudah menunjukkan bahwa perusahaan adalah multi gudang, saudara. Ya. Nah, kemudian, ya, setelah multi gudang diaktifkan, baru kita bisa melakukan transaksi. Apa transaksinya, saudara? Tanggal 13 Mei, dalam rangka mempercantik display toko, dipindahkan 2 buah Nikon L3 dari gudang kamera ke gudang etalase dengan nomor PB, ya, pindah barang, saudara, 0501. Baik, saudara, kita input transaksinya, ya, perhatikan. Saya buka dulu untuk accurate. Nah, ini, saudara, kita bisa klik persediaan, saudara, di menu penjelajah, ya. Kemudian ada pembiayaan pesanan, ada barang dan jasa, ada penyesuaian persediaan, ada daftar gudang, grup, harga atau set harga jual, dan yang terakhir adalah pindah barang. Nah, kita pilih yang mana, saudara? Nah, dalam transaksi ini karena pindah barang, ya kita klik pindah barang, saudara. Ya. Kemudian nomor transaksinya adalah PB0501, ya, ditulis PB, ya, PB 05.01 tertanggal, ya, tadi berapa tadi, saudara? Tanggal 13 Mei, ya. Ya, tanggal 13.05
2016 transfer barang dari gudang kamera ke gudang etalase. Oke. Dari alamat ke alamat tidak ada, ya. Jadi cukup Anda tuliskan saja dari gudang. Oh, maaf, ternyata dari gudang. Kalau sorry, ini ada koreksi Saudara. Nanti di langkah ketiga itu masih pilihannya adalah pilih gudang asal, yaitu center. Saya sarankan Anda, ya boleh nanti Anda pakai center kalau memang ternyata Anda selama ini transaksi beli dan jualnya selalu menggunakan center. Tapi kalau Anda seperti saya nanti menggunakan gudang kamera, maka diganti gudang kamera, Saudara. Kalau digambar itu menjadi gudang kamera, Saudara. Ya. Nah, nanti tergantung ketersediaan dari barang yang Anda miliki. Itemnya apa, Saudara? Yaitu yang dipindah adalah Nikon L3 sebanyak 2 piece. Nikon L3 Anda pilih. Berapa kuantitasnya? 2. Ya. Sudah, begini aja Saudara. Gudang kamera ke gudang etalase. Nah, nanti Saudara kalau ternyata Anda ngisinya di sini adalah gudang kameranya tidak tercukup barangnya, di oke aja Saudara. Tapi kalau misalkan tidak ada message apapun ya Anda bisa lanjut. Pak, bagaimana Pak kalau tadi saya tetap ngisi gudang center? Ternyata barangnya nggak ada juga, ya sama aja lanjut saja, sudah nggak apa-apa. Ya, jadi ini simpan dan tutup. Nah ini karena kebetulan di gudang kamera tersedia barangnya, jadi dia udah langsung otomatis bisa berpindah ke gudang etalase. Oke, demikian Saudara. Sangat sederhana Saudara. Ya. Dan di dalam di dalam transaksi ini Saudara, pindah barang itu tidak mengakibatkan adanya barang yang berkurang. Cuma posisinya aja Saudara. Secara keseluruhan ya, barang yang dimiliki perusahaan jumlahnya tetap akan sama Saudara. Kalau sebelum dipindah misalkan jumlahnya 10, maka pada saat dipindah pun jumlahnya 10. Karena pindahnya masih di area perusahaan dan itu masih miliknya perusahaan. Ya, demikian ya Saudara ya. Jadi mohon untuk dicermati kalau berpindah barang itu tidak ada transaksi atau yang mengakibatkan berkurangnya barang tersebut, Saudara. Baik, kita lanjutkan yaitu barang paket atau grouping. Grouping merupakan gabungan beberapa barang menjadi satu item barang tersendiri. Ya, item barang grouping tidak mempunyai saldo dan histori nilai barang. Nah, pembuatan paket barang ini berguna karena setiap terjadi transaksi pada siklus penjualan kita tidak perlu lagi memasukkan setiap sub item paket satu persatu barang, ya. Jadi mohon untuk dicermati, ya. Ini contohnya adalah nasi rendang, Saudara. Nanti Anda silakan baca sendiri. Kita lihat transaksinya pada tanggal 13 Mei. Perusahaan menawarkan satu paket terdiri 1 unit Nikon L3 dan 1 unit Acer 2252. Harga jualnya 7.600.000. Barang ini nantinya dijual tunai dengan faktur pajak sederhana. Karena kita belum mempunyai barang dengan nama grouping tadi, Saudara, maka harus dibikin dulu. Demikian juga, Saudara, bagaimana terkait dengan akun-akunnya. Jika akunnya yang digunakan oleh perusahaan kebijakannya adalah dijadikan satu dengan akun penjualan normal, artinya barang-barang normal, Saudara, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kebijakan perusahaannya harus dibedakan atau dipisahkan, supaya kita tahu penjualan barang grouping ini sejauh mana, minatnya bagaimana terhadap masyarakat terhadap barang tersebut. Nah, kalau memang misalkan perlu dipisah, maka ya sama. Dalam kasus ini minta dipisah, maka harus kita buat dulu. Apa yang harus dibuat dulu? Ya nama akun-akunnya. Kemudian nanti baru berikutnya kita bikin barang dengan nama grouping tadi, Saudara. Ya, jadi pertama kita bikin dulu akun-akun baru ya supaya kita bisa nanti pada saat ingat setiap kali kita membuat barang dan atau jasa baru, maka selalu diminta adalah akun-akun yang terkait. Ya. Jadi kita bikin dulu ada 3 akun baru yaitu 4111, 4211 dan 4311. Yaitu penjualan grouping, potongan penjualan grouping dan retro penjualan grouping. Baik.
masuk ke dalam buku besar, daftar akun, ya, yang gampang. Kemudian masuk ke atau klik baru. Yang pertama adalah tipenya adalah pendapatan, ya, kodenya adalah 4111, namanya adalah penjualan, ya, barang grouping, ya. Oke, oh ternyata penjualan grouping aja, ya, penjualan grouping, ya. Bagian dari apa, saudara? Bagian dari akun, ya, pendapatan. Oke, kita cari pendapatan, jasa pendapatan, ya. Penjualan pendapatan. Penjualan, ini pendapatan penjualan, maaf. Ini dia, 4100, ya. Kemudian setelah itu saya klik berikutnya. Kemudian berikutnya adalah sama, masih di dalam tipenya adalah pendapatan. Kita lihat kodenya adalah 4211, potongan penjualan grouping. 4211 potongan penjualan, ya, grouping. Ya, bagian dari apa, saudara? Bagian dari potongan penjualan, ini dia 42. Kemudian berikutnya satu lagi, masih sama, tipenya adalah pendapatan. Kemudian kode akunnya atau nomor akunnya adalah 4311, retur penjualan grouping. 4311 retur penjualan grouping. Oke, bagian dari apa, saudara? Bagian dari retur penjualan. Nah, ini dia, 43. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kan nanti kalau Anda perhatikan di dalam saudara, daftar akun akan ada, ya, potongan pendapatan serta retur, saudara. Nah, ini, saudara. Retur ini, ya, potongan penjualan faktur 43. Oke, kita refresh dulu, saudara. Nah, ini ada 4211. Nah, ini dia potongan penjualan grouping, dan retur penjualan grouping, saudara. Ya, harusnya ini juga ada retur penjualan notebook dan kamera. Ini bisa Anda jadikan sebagai bagian dari akun retur penjualan. Baik. Kalau sudah kita input transaksinya, ya, yaitu apa, saudara? Yaitu terkait dengan pembuatan, ya, pembuatan persediaan barang baru yang namanya adalah paket promo ini, saudara. Caranya bagaimana? Ya, kita buka di dalam menu aktivitas persediaan, ya. Ya, ini menu penjelajah, ya, di persediaan. Kemudian kita pilih barang dan jasa, ya, daftarnya, saudara, barang dan jasa. Kemudian kita klik baru. Nah, ini kita bikin dulu, saudara. Kemudian kita kasih nomor barangnya, kita tuliskan adalah paket promo, ya. Di sini kita tuliskan namanya adalah paket promo, ya, keterangannya adalah paket Merdeka Belajar. Nah, ini dia, saudara. Kalau di headnote apa bunyinya? Betul, paket Merdeka Belajar. Kemudian harga jualnya 7.600.000, ya. Ini adalah kategori, kita abaikan kuantitas, ya, unitnya adalah PKT, paket, gitu aja, saudara. Ya, jadi dia model paket. Harga per unitnya belum ada. Kita masuk aja ke gudang center. Kemudian daftar penjualan, data penjualan dan pembeliannya, yaitu 7.600.000, kita input harga jual. Tidak ada diskon, ya, dalam hal ini tidak ada diskon. Kemudian tulis kode pajak dan satuan unitnya, saudara. Ya, pajaknya apa, saudara?
Oh, maaf. Harusnya di grouping, saudara. Maaf. Salah saya. Saya batalkan dulu, ya. Bukan di barang ini, tapi di grup. Maaf, saudara, salah. Ya. Ini adalah nomor grupnya adalah paket promo. Ya. Paket promo. Keterangannya saya ulangi, saudara, ya. Mohon maaf, salah. Namanya tadi apa? Paket Merdeka Belajar, ya. Paket Merdeka Belajar, kemudian harga jualnya 7.600.000 kurang 1 nolnya. Kemudian otomatis hitung dan harga, oke, nonaktif. Di sini kita ganti akun penjualannya dengan penjualan grouping. Retur penjualannya diganti dengan retur penjualan grouping, dan akun diskon diganti dengan potongan penjualan grouping. Kode pajaknya adalah S dan keterangannya adalah unitnya adalah PAK atau PKT boleh. Ini adalah S, kemudian berikutnya adalah kalau yang di handout PKT, atau nanti Anda mau tulis adalah atau PAK boleh ya. Saya ngikuti adalah yang seperti saya, PKT, paket. Kemudian kalau sudah, barangnya apa saja sudah yang dipilih, yaitu Nikon L3. Ya, Nikon L3. Ya, kuantitasnya 1. Dan satu lagi adalah Acer 2252. Ya, Acer 2252, kuantitasnya 1. Baik. Kita lihat saudara apakah sudah betul Nikon L3 ya dan Acer 2252. Oke. Kalau sudah ya, Anda simpan dan tutup. Nah, ini dia. Oke. Tadi saya salah, saya masukkan ke barang dan jasa. Baik, saudara. Kemudian berikutnya adalah dalam hal ini Accurate tidak membuat jurnal apapun, ya. Tidak ada karena tetap saja, saudara, dia tidak punya histori untuk paket promo, ya. Karena tetap mengambil dari data Acer 2252 dan Nik L3. Baik, saudara. Kalau sudah, maka kita masuk ke dalam transaksi berikutnya, yaitu menggunakan barang grouping untuk transaksi penjualan. Ya. Pertama adalah kita akan membahas mengenai kalau ada penjualan terkait dengan barang grouping, dan yang kedua adalah kalau terjadi retur. Yang pertama adalah tanggal 17 Mei dijual secara tunai kepada Bapak Harjanto atau dalam kurung adalah pelanggan tunai 1 unit paket promo. Harga jual 7.600.000 potongan 25.000. Nomor faktur SI 0502, pembayaran diterima dengan kas rupiah. Baik. Kita input transaksi penjualan. Langsung kita masukkan ke dalam faktur penjualan. Pilih pelanggannya adalah pelanggan tunai, ya, Bapak Harjanto. Tidak ada PO, SI 0502. Kemudian diisi tanggalnya, saudara, tanggal berapa? Tanggal 17 Mei, ya. 17.05.2016, 17.05.2016. Oke, COD. Dari gudang center, itemnya, saudara, kita cari adalah barang grouping. Nah, ini ada paket promo, kita pilih. Paket promo, kuantitasnya 1, ya. Diskonnya tidak ada, pajaknya adalah sederhana, ya. Barang ini tidak cukup di gudang center. Lanjutkan saja, nggak apa-apa, saudara. Ya, demikian. Nah, ini, saudara. Sudah, dia akan mengikuti paket promo, jumlahnya ini apa saja. Kemudian ada potongan, berapa persen, saudara? Tidak ada persen, tapi Rp25.000. Maka masukkan langsung di sini Rp25.000. Nah, sehingga total invoice-nya adalah 8.332.000, ya, 500. Ya. Jadi 8.332.500. Kemudian karena ini adalah transaksi dengan pelanggan tunai, maka langsung dibayar. Caranya langsung kita klik terima bayaran. Kemudian dimasukkan ke dalam apa, saudara? Ke dalam kas rupiah.
ya. Oke. Tanggalnya adalah tanggal sekarang, yaitu 17 Mei 2016, ya. Pembayaran, ya, pembelian paket promo. Nah, gitu saudara keterangannya. Kemudian dengan nomor formnya adalah KM berapa saudara? Kita isi KM 1012. Kalau saya adalah KM 1009. Udah ikuti saja saudara. Kalau saya ya, karena saya masih sekuen saja saudara. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 17 Mei tahun 2016. Ya, jumlah yang dibayar adalah 8332. Ya, 8332. Ya, setelah itu diklik kalkulator, gambar kalkulator ini tidak ada apa namanya saudara, perbedaan, langsung kita simpan dan tutup. Baik, sudah terbayar sebesar 8332, maka dalam hal ini adalah kita simpan dan tutup. Demikian saudara. Ya, jadi transaksinya sama dengan penjualan barang dagangan biasa, artinya yang tidak digabung. Misalkan jualnya Acer saja, Nikon saja, demikian saudara. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan saudara? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Kalau mau kita lihat jurnal yang tercatat, ya di invoice-nya adalah demikian, saudara. Kalau kita mundur satu, ya demikian. Dia akan mencatat adanya, nah ini piutang dagangnya 8332 potongan, ya 25. Mungkin ini ada yang ya 25.000, kemudian PPN keluaran, ya penjualan grouping, kemudian HPP-nya kamera dan HPP-nya notebook saudara. Jadi juga berkurang saudara. Dalam hal ini mengalami pengurangan. Nah, untuk yang transaksi penerimaan kasnya adalah debit kas, kreditnya adalah piutang dagang rupiah. Biasanya demikian saudara. Oke ya. Ini untuk transaksi invoice-nya. Baik, saya lanjut. Berikutnya adalah ya, kalau misalkan ada retur semua barang. Ya, ada retur semua barang dikembalikan. Jadi barang yang kita beli paket promo tadi, paket Merdeka Belajar oleh Pak Harjanto baru dipakai 2 hari ternyata rusak. Kemudian dikembalikan, Saudara. Ya, maka kita lihat transaksinya tanggal 19 Mei dikembalikan semua barang dari Bapak Harjanto atas faktur SI 0502 karena kondisi barang rusak. Nomor bukti retur adalah SR 0501. Maka ya kita pilih ya Saudara transaksinya tersebut Saudara sebagai berikut. Retur dari pelanggan tunai itu Bapak Harjanto. Kemudian kita pilih sales-nya adalah SI 0502. Ya. Kemudian nomor SR-nya adalah 0501 ya, 0501 05.01 tanggal 19.0 maaf. Ini masih sama. SR 05.01 tertanggal 19.05.16 19.05.16. Baik. Item apakah yang dibayarkan yang di ini Saudara? Yaitu paket Merdeka Belajar Anda klik. Ya. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Yes. Ya. 1 unit paket Merdeka Belajar harga 7.600.000 ya. Kemudian setelah itu Anda ketuk enter. Nah, ini dia. Nah, ini Saudara. Ini diskonnya juga udah secara otomatis terisi mengikuti jumlah invoice-nya, Saudara. Jadi nggak perlu Anda isi lagi. Sehingga total returnya adalah sesuai dengan yang dia bayarkan. 8.332.500. Nah, kalau sudah, ya, maka langsung Anda simpan dan tutup. Ya, Anda simpan dan tutup. Demikian, Saudara. Dah, seperti itu saja, Saudara, kalau retur.
Pak, mungkin ada yang mau bertanya nih, mungkin Anda berpikir, saudara. Mudah-mudahan sama seperti yang saya pikirkan. Pak, bisa nggak Pak kalau yang di retur itu sebagian barangnya saja Pak? Oh bisa, saudara. Paket promo, maka yang di apa namanya, yang di retur adalah sebagian. Misalkan yang rusak cuma esernya, ya esernya saja yang dikembalikan. Ya. Kemudian ada juga misalkan yang apa namanya, yang rusak adalah Nikonnya. Nah, tapi dalam hal ini Pak Yanto tidak mencontohkan. Seharusnya ada, saudara. Seingat saya itu ada. Jadi retur barang grouping yang sebagian. Ya, mungkin ini keputusan Pak Yanto untuk menyesuaikan soal atau transaksinya hanya untuk transaksi ada retur untuk barang grouping tapi dikembalikan semuanya. Seingat saya ada yang dikembalikan sebagian. Ya, jadi nanti kalau sewaktu Anda mau tanya sama saya akan kasih handout-nya yang lebih lengkap lah, ya. Begitu ya, saudara ya. Jadi Anda dalam kasus ini apa namanya, lebih sederhana. Jadi cukup transaksinya adalah retur untuk semua barang yang masuk dalam paket promo tersebut dikembalikan. Oke, baik, saudara. Lanjut ke dalam penyesuaian barang. Ya, penyesuaian barang ini bisa saja terjadi karena barang kurang, ya. Apa sebabnya? Ya tadi karena hilang, rusak, ya. Kalau barang lebih ya disebabkan karena apa? Bertambah. Bertambahnya dari apa? Bisa saja karena transaksi tukar tambah, dapat sumbangan, ya, atau dari setoran modal. Misalkan pemilik balapan komputer karena dia juga punya toko lain namanya adalah misalkan Gagak Rimang Komputer, ternyata Gagak Rimang Komputer ini ditutup. Nah, barang-barangnya ini kan daripada menganggur dihibahkanlah, disumbangkan kepada siapa? Kepada balapan komputer. Nah, demikian juga. Artinya tidak melalui proses beli. Ya, itu bisa saja terjadi. Atau juga setoran modal. Tiba-tiba ada investor baru mau masuk sebagai pemilik dari balapan komputer, misalnya bekerja sama. Dia ternyata punya barang-barang yang apa, saudara? Barang-barang yang dia bawa. Contohnya apa, saudara? Ya tadi laptop, kamera. Nah, itu bisa juga nanti kita catat. Intinya apa, saudara? Untuk modul penyesuaian barang ini, saudara, kita tidak melalui transaksi pembelian. Ya. Kalau untuk yang barang lebih, saudara. Jadi perusahaan nggak melakukan proses pembelian. Kalau pembelian ya kita melalui proses yang normal, beli, apakah melalui order, nah itu kita input. Demikian juga dengan barang kurang. Barang kurang itu bukan diakibatkan dari penjualan, tetapi, saudara, yang tadi disebabkan karena rusak, hilang, atau juga digunakan sebagai barang contoh sampel. Ya, mungkin seringkali kalau Anda nih, mohon maaf ya, seringkali melihat ada beberapa apa namanya, ada beberapa contoh, misalkan perusahaan yang mempekerjakan sales, kemudian salesnya itu dibawakan barang sebagai contoh, ini loh, kemudian didemokan kepada ibu-ibu atau kepada para calon pembeli. Nah, ini kan jelas ini sudah nggak mungkin dia bisa dijual lagi karena ini sudah dipakai. Nah, ini sebagai contoh, maka harus disesuaikan barang-barang tersebut. Nah, penggunaannya apa, saudara? Penggunaannya adalah inventory adjustment, ya, penggunaan formnya, saudara. Jadi nanti kalau Anda perhatikan di halaman 192, ya, silakan ini saya stop share dulu, saudara, supaya saya bisa munculkan dulu untuk tampilan dari ini, saudara, apa, saudara? Tampilan dari form inventory adjustment atau penyesuaian persediaan. Yang pertama adalah ada yang namanya adjustment account. Kalau terjadi selisih antara persediaan yang dimiliki sekarang dengan persediaan baru, itu dibebankan kemana, Pak, selisihnya, Pak? Apakah dianggap sebagai beban? Atau apa? Kan begitu, saudara.
Nah, kalau kasus ini dibebankan ke dalam beban lain-lain. Tapi bisa juga nanti dibebankan ke dalam laba rugi. Ya, berarti kalau misalkan dia positif berarti laba. Kalau negatif berarti rugi. Kan demikian Saudara cara kita memahami laba rugi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara, ya, adalah ada checkbox value adjustment. Ini digunakan untuk penyesuaian barang dan nilai barang bertambah. Ya tadi, karena kita beli barang, mendapatkan barangnya tanpa beli, maka kan kita harus tahu nih, Saudara. Tiba-tiba barangnya bertambah. Karena tadi sumbangan dari si pemilik. 2 unit atau 5 unit. Maka nanti kos barang yang sudah ada ini harus disesuaikan dengan barang-barang yang apa, Saudara? Barang-barang yang kita terima dari si pemilik tadi. Ini maksud dari value adjustment. Jadi nanti nilai dari kos persediaannya itu harus disesuaikan. Kemudian isi, ya, detail dari barang yang disesuaikan ini ya insya Allah Anda tahu semua lah, Saudara. Ya, ada kolom item, yaitu barang yang disesuaikan, keterangannya, kemudian jumlah saat ini, ya, yang tercatat oleh accurate itu berapa unit. Kemudian ada kuantitas baru, artinya kuantitas yang sekarang Anda lihat, oh ternyata ada berkurang Pak, dari 4 menjadi 3, ya kita tulis saja 3 di sini. Ya, nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis. Demikian, Saudara. Ya. Oke, baik, kita lanjut, kita lihat transaksinya seperti apa, Saudara. Penyesuaian barang kurang. Ya. Setelah dilakukan perhitungan pada tanggal 20 Mei, di gudang diketahui 1 unit kamera L2 rusak dan tidak dapat diperbaiki, maupun kita retur kepada pemasok. Akhirnya barang dibuang dan diakui sebagai beban lain-lain. Oke, ini saya stop dulu, kemudian saya buka kembali adalah accurate-nya, Saudara. Ya, persediaan kita pilih adalah penyesuaian persediaan. Nah ini penyesuaian persediaan, kita klik, ya. Kemudian kita input adjustment-nya itu adalah IA 0501, ya. IA 05.01, tanggalnya adalah tanggal 20 05/16, adjustment-nya adalah beban lain-lain, yaitu di akun 6999. Nah, ini. Kasih keterangan penyesuaian barang kurang. Nah, gini aja, Saudara. Itemnya kita pilih. Apa, Saudara, itemnya? Yaitu Nikon L2. Ya, Nik L2. Nah, ini, Saudara. Anda perhatikan, Nikon L2 ini kuantitas sekarangnya 4. Kuantitas barunya berapa? Ya, tulis saja 3. Ya, langsung Anda tulis. Maka setelah itu Anda ketuk enter. Selesai, Saudara. Pak, mau tanya, Pak? Boleh, tanya itu bahkan wajib dijawab kalau saya tahu. Kalau saya nggak tahu, ya nggak saya jawab. Pak, kalau nanti pekerjaan saya di sininya 5, Pak, tidak 4. Bagaimana? Sudah, sesuaikan saja. Anda nggak usah WA saya, nggak usah bingung, langsung. Yang penting berkurang 1. Dan langsung, kalau di sini Anda jumlahnya 5, maka Anda tulis 4. Berarti saya ada yang salah, Pak? Iya, ada yang salah. Caranya bagaimana, Pak, menemukannya? Cari diruntut dari jurnal pembelian penjualan dan transaksi falas. Siapa tahu ada transaksi Nikon L2 ini, Saudara, yang harusnya bukan harusnya Nikon L2, tapi Anda inputnya Nikon L3. Itu bisa saja terjadi, Saudara. Ya, seringkali saya menemukan, tapi kalau misalnya Anda, waduh Pak, kalau nyari itu bingung Pak, saya harus meruntut dari awal. Ya sudah, nggak apa-apa, tapi nanti akan menjadi berbeda. Tapi yang penting adalah apa, Saudara? Di sini Anda paham. Paham apa, Pak? Paham bahwa cara untuk melakukan atau menggunakan modul inventory adjustment.
poinnya di situ, saudara. Kompetensinya adalah Anda tahu bahwa modul inventory adjustment atau form inventory adjustment ini digunakan untuk menyesuaikan barang. Jadi cara penyesuaiannya demikian, saudara. Nah, setelah itu Anda bisa simpan dan baru. Nah, kita lihat, saudara, transaksinya, tersebut akan dicatat jurnalnya seperti apa. Kita mundur satu langkah, kita lihat jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit beban lain-lain, kreditnya adalah persediaan kamera. Ya, jadi persediaan kameranya berkurang dan menjadi beban bagi perusahaan. Jadi karena kita sudah membeli dan rusak ternyata, saudara, dan tidak bisa diperbaiki atau diretur, maka ya anggaplah sebagai beban. Demikian, saudara. Jadi ini penyesuaian untuk item atau barang. Baik, saudara. Kita lihat transaksi berikutnya. Ya, transaksi berikutnya adalah barang lebih. Diterima 2 unit Olim FE 320 dari PT Olympus sebagai bonus penjualan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Barang ini dapat dijual kembali. Nah, itu jadi kalau Anda dikasih bonus, dapat hadiah, kadang-kadang ini ada labelnya bonus atau hadiah, itu jangan dijual, nanti ketahuan. Tapi kalau tidak ada label dan lain sebagainya, tidak ada cap atau stempel barang ini adalah barang bonus, ya buat apa kita jual kembali kalau ada. Ya karena ini berarti gratisan kemudian dijual. Sebaiknya ya jangan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya boleh saja, sah-sah saja bagi perusahaan untuk dijual. Dipakai pun juga boleh, saudara. Tapi yang pakai siapa? Ya pastinya adalah perusahaan tersebut. Ya. Dengan membayar ongkos angkut ya 925.000 yang juga dianggap sebagai harga pokok kedua barang tersebut. Maka, saudara, ya, sebelum mengerjakan transaksi di atas, terlebih dahulu kita lihat daftar barang supaya nanti kita tahu perubahan, penyesuaian terkait dengan saudara, cost-nya. Ya. Pada Olim FE 320 kuantitasnya ada 5. Dengan harga per unitnya adalah 1.975.000. Kita lihat, saudara. Kita lihat di dalam saudara, barang dan jasa ini Olim FE 320. Olim FE 320. Nah, ini, saudara, ada 5 unit. Cost-nya per unitnya adalah 1.975. Ingat, karena barang itu kita dapatkan tidak kita beli dan tidak ada harganya karena kita dapat hadiah. Nah, tapi oleh perusahaan karena kita mengeluarkan biaya angkut sebesar 925.000 itu, nah ini akan dibebankan sebagai cost-nya dari ini. Nah, bagaimana Pak nanti perlakuannya? Nanti kita lihat, saudara. Perlakuannya terkait dengan 1.975 ini berubah menjadi berapa, saudara? Ya, untuk harga satuannya. Karena akan dilakukan penyesuaian juga, saudara. Jadi otomatis. Baik, cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Ya. Masuk ke dalam form penyesuaian persediaan, kemudian kita tuliskan ya ini menu penjelajah penyesuaian persediaan ya IA 0502, kemudian tanggal berapa, saudara? Tanggalnya adalah tanggal 22 Mei ya. 22 Mei ya, tanggal 22 Mei 220516, kemudian dibebankan ke rekening HPP. HPP-nya kamera 5102. 5102 harga pokok persediaan kamera. Description-nya, saudara, ya. Penyesuaian barang lebih. Kalau tadi penyesuaian barang kurang, ini penyesuaian barang lebih. Dan jangan lupa untuk value adjustment-nya ini kita centang, saudara. Mengapa? Ya tadi saya katakan, karena kita ada penyesuaian terkait dengan barang tersebut, saudara. Jadi karena ini kita dapat menambahkan ke kita, ya. Tapi kita nggak tahu nih berapa nih harganya nih, kan begitu, saudara. Masa kita membebankan dengan harga pada saat kita beli, nggak fair, itu nggak bagus juga karena kita dapatnya pun gratis. Nah, maka nanti disesuaikan dengan barangnya cost yang ada. Kita pilih yaitu
Barangnya adalah Nikon, Olympus FE320. Maaf, saudara. Saya ingatnya Nikon terus. Olympus FE320. Ya, kuantitas sekarang 5. Penambahannya berapa, saudara? 2 unit. Ya. Kemudian penyesuaian barang lebih, ya. Kemudian kuantitasnya yang sekarang jadi berapa? 7. Nah, begitu, saudara. 7, ya. Kemudian nilai sekarangnya adalah 8.875. Berubah menjadi berapa, saudara? 9.800. Kenapa, Pak, 9.200? Karena ada, ya, di sini, saudara. Oke, kita itu dulu, nanti kita perbaiki. Karena ada apa? Ada biaya angkut. Jadi Anda manual atau ngitung secara manual, saudara, 8.875 ditambah dengan 925. Ketemulah menjadi 9.800. Nah, demikian, saudara. Pak, tanya Pak, kalau seandainya 925.000 tersebut tidak ada, bagaimana Pak? Ya tetap Anda tulis. Nilai sekarang 8875, nilai baru 8875. Nggak apa-apa, saudara. Nanti ada penyesuaian. Tapi karena di sini, ya kalau di dalam handout ada keterangannya, penyesuaian barang lebih ya dengan ongkos kirim ya 925.000. Artinya ada keterangan kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan 2 unit Olympus FE320 tersebut menjadi dengan biaya 925. Nah, biaya 925 ini yang kita bayarkan jangan dicatat sebagai beban angkut, tapi menjadi apa? Penambah. Demikian ya, saudara ya. Nah, maka nanti yang akan muncul ya, yang akan muncul dari sini, kayak muncul ini yang semula adalah 1975, insya Allah nanti akan berubah ya, menjadi berapa kita lihat ya. Jadi ada selisih totalnya adalah 925 yang dibebankan ke dalam harga pokok kamera, saudara ya, 925. Setelah itu Anda simpan dan tutup ya. Jadi di sini Anda simpan dan tutup. Nah, selesai, saudara. Atau kalau ini mau saya perbaiki ya menurut penjelasan tadi karena saya penyesuaian barang sebelumnya ini gudangnya saya ganti saja, saudara, ke gudang kamera misalnya gitu supaya kita jelas bahwa ini semuanya nanti ke gudang kamera. Nah, kita lihat sekarang, saudara, barang, lihat perubahannya 1975. Kalau ini saya perbarui menjadi berapa, saudara? Ya, 7 menjadi 1975. Ya, 1975. Kalau tadi 182 berapa? 925 atau 1875 kalau nggak salah, saudara. Jadi ada perubahan, saudara. Ya, ini sekarang berubah dari 5 menjadi menjadi 7 ya. Sekarang jadi ini sudah 1775 5, tapi ternyata ada kuantitasnya adalah 7. Sekarang jadi 1,4 ternyata, saudara, dengan 9.800. Oke, kita lihat ya, harga ini harga satuannya adalah harga jual, saudara, mohon maaf. Ya, harga jualnya, saudara. Demikian ya, saudara ya, yang muncul. Tapi kalau kita mau lihat di sini perubahannya adalah ya, kalau ini kita buka sekarang berubah menjadi yang sebelumnya dijual dengan atau dibeli dengan harga 1.775 sekarang menjadi 1,4 harga per unitnya. Demikian. Ya. Kalau tidak salah ini sudah selesai, saudara, untuk transaksi barang ya, penyesuaian barang atau persediaan sudah selesai. Oh, masih ada satu lagi, saudara. Ada satu lagi tanggal 23, hasil perhitungan fisik di gudang menunjukkan Olympus FE320 tinggal 4 unit. Dan ternyata 3 unitnya hilang, saudara. Ya, nomor bukti IA0503. Oke, saudara, ini masih ada satu lagi. Ya. Maka kita lihat, kita input transaksinya. Saya pikir sudah selesai ini. Untuk transaksi persediaan, ya, penyesuaian persediaan. IA0503 tanggal berapa, saudara? Tertanggal 23 ya, tanggal 23 Mei. Oke, saya tuliskan 2305, tahunnya belum ditulis.
16 ya. Kemudian dibebankan ke dalam beban lain-lain karena barangnya berkurang ya. Bebankan ke Oke, saya lihat dulu transaksinya. Oke. Oke, beban lain-lain 699 betul ya. 6999 beban lain-lain penyesuaian barang hilang. Ya. Olympus FE 320 ya, kuantitas 7 sekarang kuantitas barunya 4. Berarti ada hilang Saudara. Sebesar berapa? 3 unit yang hilang. Ya, jadi kita input saja ya. Sehingga nanti akan dicatat beban lain-lain persediaan kamera adalah 5.325. Nah, 5.325 itu didapat dari mana, Saudara? Didapat dari bukan kos yang terbaru. Ingat, kos terbaru kita itu 1.400.000. Ya. Tapi kos yang lama yang dicatat yaitu dari 1.775.000. Jadi ini yang harus Anda pahami. Nanti dia karena kita menggunakan pemilihan metode pencatatan persediaan adalah FIFO. Jadi yang hilang ini karena kita tidak mengidentifikasi hilang, jadi tapi accurate mencatatnya atau mengakuinya sebagai apa, Saudara? Sebagai barang yang dibeli yang hilang. Ya karena kita nggak tahu nih yang hilang nih yang dibeli atau yang dapat dari bonus. Nah tapi oleh accurate karena FIFO jadi first in first out. Jadi hilang itu ya dianggap berkurang. Berkurang itu yang mana? Ya yang dari barang yang dibeli. Begitu Saudara. Ya, jadi ini simpan dan tutup. Demikian ya Saudara ya. Nanti penjelasannya ada di handout tersebut di halaman 196. Ya. Demikian Saudara. Nah, sekarang kalau Anda mau lihat lagi 4 unit ya, kosnya adalah 1.118.750, harga pokoknya adalah 4.475. Ya, kita lihat aja Saudara, barang dan jasa. Ya, ini Olympus FE kita perbarui jadi 4 ya. Ini kalau kita klik lihat isinya adalah nah ini perubahannya. Lihat ya sebelah kanan. 1.118.750 dengan total cost-nya adalah 4.475.000. Demikian Saudara. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Saudara? Sepertinya sudah selesai untuk yang persediaan. Nah, benar Saudara. Ada yang mau ditanyakan Saudara? Sebelum saya lanjut ke kas bank. Belum. Belum? Kenapa belum? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oh, alah. Bu, tanya. Biar itu. Ya, sekali-sekali tanya. Dan kalau tanya, misalkan saya nggak bisa menjawab, langsung saya matikan Zoom-nya. Ya, karena nggak bisa jawab, mau apa? Zoom-nya tetap nyala ya, langsung saya matikan. Coba bikin pertanyaan yang kira-kira saya nggak bisa jawab, jadi kita kuliahnya langsung selesai, Saudara. Ya. Baik, yakin ini? Selain Ajeng, yang lainnya mau tanya tidak? Bunga biasanya, Bunga? Belum, Pak. Kamu Zoom pakai apa nih, Bung? HP? Pakai tab, Pak, laptop. Iya, pakai tab. Laptopnya masih di rumah sakit. Walah, itu disuruh swap dulu kayaknya laptopnya. Ya. Iya, Pak. Langsung error itu. Apa katanya, Bung? LCD-nya, Pak. Oh ya lama. Berarti kamu ngerjakannya bagaimana? File ini ada backup-nya di flash disk? Enggak. Nunggu nanti jam 1 jadi. Oh ya, jadi cepat. Oke, baik. Baik, Saudara. Kita lanjut kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan untuk transaksi persediaan. Kita masuk ya ke dalam transaksi kas bank. Nah, ini Saudara. Jadi kas bank sebenarnya ada dua Saudara.
setoran dan pengeluaran. Sudah itu aja saudara kalau kas bank itu. Jadi ada penerimaan lain-lain dan pengeluaran lain-lain. Ya, kalau yang modul di kas bank itu nanti saudara, termasuk rekonsiliasi nanti. Oke, kita lihat transaksinya. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti kuliah untuk membahas kasus mengenai kas bank ini, saudara, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan modul atau form-form yang berhubungan dengan pengeluaran lain-lain, other payment, dan modul penerimaan lain atau other deposit. Pada umumnya ada 3 kegiatan yang sering dilakukan oleh bagian kasir atau bagian keuangan dengan menggunakan modul lain, yaitu modul pengeluaran lain dan penerimaan lain serta rekonsiliasi bank. Kalau tidak salah, saya pernah mengatakan kepada Anda, untuk pelunasan utang maupun piutang, itu bisa nggak Pak kita menggunakan modul penerimaan atau pengeluaran lain? Bisa saja, saudara. Yang terpenting adalah pada saat nanti Anda ada subsidiary ledger-nya atau rekening buku pembantunya, itu harus diisi. Ini pembayaran kepada siapa? Kepada misalkan kepada Canon Digital atau Canon Distribusi. Ini harus jelas. Cuma masalahnya adalah nanti di dalam invoice, karena itu jumlah invoice-nya lebih dari 1, ya kita nggak bisa merujuk ini pembayaran uang 5 juta ini untuk bayar invoice yang mana, nah, gitu saudara. Itu masalahnya. Maka saya seringkali menekankan pada saat membahas mengenai penjualan maupun pembelian, setiap kali ada penerimaan kas melalui modul penjualan dan pembelian. Ya, kalau kita mengeluarkan kas, ya kita masuk ke dalam pembayaran pemasok. Kalau kita melakukan penerimaan kas, berarti penerimaan dari si pelanggan. Demikian, saudara. Nah, sedangkan ini modul kas dan bank biasanya lebih kepada transaksi-transaksi di luar membayar hutang dan menerima pelunasan piutang. Ya, kita akan lihat, saudara, untuk transaksinya pembayaran lain-lain. Nah, coba diperhatikan. Accurate membedakan tipe pengeluaran kas menjadi 2, yaitu apa, saudara? Pembelian barang secara kredit dan pelunasan utang. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Modulnya apa, saudara? Ya, masuk ke dalam modul pembelian. Sedangkan transaksi selain pembayaran utang, utang, ya, karena pembelian secara kredit tadi, ya baru kita menggunakan kas bank. Dan demikian juga nanti kalau nanti di penerimaan lain. Nah, pada modul pengeluaran lain, transaksinya dapat dimasukkan adalah transaksi yang pembayaran tidak untuk akun dengan tipe akun receivable atau account payable dan kas bank. Nah, jadi contoh transaksi yang menggunakan modul pengeluaran lain adalah sebagai berikut. Kita lihat, saudara. Yaitu pembelian aset lancar, membayar sewa, ya, pembayaran biaya lain, gaji, listrik, administrasi bank, pembelian aset tetap, pelunasan, ya, pembelian aset tetap non kas, misalnya demikian, saudara. Nah, bagian di dalam form tersebut bisa Anda lihat, ya, yaitu apa, saudara? Mulai dari navigasi untuk melihat transaksi sebelum dan sesudahnya, kemudian transaksi berulang, ini adalah recurring, ya, sama salin transaksi untuk membuat form ini dapat digunakan lebih dari sekali, ya, dan relatif sama. Misalkan contoh bayar gaji pegawai. Gaji pegawai kita itu relatif sama, saudara, tiap bulannya. Ya, yang ngapain kalau kita ternyata sama, kita tidak simpan dengan transaksi berulang. Jadi nanti kita tinggal salin. Kita nggak perlu ganti informasi yang ada, cukup mengganti tanggalnya saja dan nomor transaksi. Itu juga bisa. Kemudian jumlah yang dibayarkan, kemudian detailnya adalah akunnya apa saja. Jadi pembayarannya untuk apa saja. Ya, ini bisa kita input di dalam detail transaksi. Kita lihat transaksi yang pertama. Dibeli aset lancar dari toko merah tanggal 20 Mei sebesar atau senilai 2.500.000 dengan menggunakan uang tunai, ya. Jadi di transaksi ini secara tunai. Nomor bukti transaksinya adalah OP other payment 0501.
Ya. Baik, Saudara, kita lihat. Saya buka dulu untuk accurate-nya. Ya. Kita masuk ke dalam kas bank. Nah, ini Saudara, kas bank itu cuma buku bank, penerimaan, pengeluaran, sama rekonsiliasi. Sedikit, Saudara. Ya. Yang pertama adalah pembayaran. Bayar menggunakan kas rupiah. Dengan nomor, ya ini kita lihat, nomornya adalah OP0501. 0501, Saudara. Ya, 0501, sebentar saya tulis dulu. OP05.01. Tidak menggunakan cek. Tertanggalnya adalah tanggal 20. 05.16. Memo ya kita isi ya dengan keterangan adalah transaksi kepada toko merah ya, alat tulis kantor boleh ya. Pembelian ATK di toko merah. Ini lengkap. Penerimanya siapa, Saudara? Ya toko merah. Kita tulis merah. Jumlahnya berapa, Saudara? Ya nanti kita tuliskan. Apa, Saudara? Di sini langsung ke dalam perlengkapan kantor 1503 ya, 1503 kita tuliskan 1503 biar gampang, perlengkapan kantor. Kita pilih. Jumlahnya berapa? 2.500.000. Ya, tidak ada memo, selesai. Kemudian jumlah yang dibayarkan, klik aja 2.500.000. Selesai sudah, Saudara. Sangat mudah ini, Saudara. Ya. Tidak perlu ngisi yang detail dan lain sebagainya, cukup artinya detail seperti penjualan, pembelian. Nah, ini cukup ini aja karena dia sudah langsung debitnya adalah perlengkapan kantor, kreditnya adalah kas rupiah. Ya. Kita lihat transaksi ini dicatat, kita mundur satu langkah untuk melihat transaksi sebelumnya, kemudian transaksinya kita lihat jurnal tersebut dicatat seperti apa. Ya. Nah, ini debit perlengkapan kantor, kreditnya kas rupiah. Nah, Saudara, sederhana, Saudara. Ya, untuk menggunakan modul other payment itu sederhana. Baik, ini saya tutup. Kita lihat transaksi berikutnya. Pembayaran utang lancar lainnya, yaitu dibayar utang beban gaji karyawan sebesar 2 juta dengan menggunakan kas rupiah, nomor bukti OP0502. Ya. Kita lihat, Saudara, ya pembayaran. Kemudian di sini dibayar dengan menggunakan kas rupiah. OP0502 tidak ada cek. Tanggalnya sama, 20 Mei. 20.05.16. Memo pembayaran utang gaji karyawan. Oke. Ya. PJ-nya siapa? Anda mau tulis bagian personalia boleh, karena yang berhubungan dengan karyawan adalah personalia, atau Anda tulis juga karyawan. Ya, karena bayarnya adalah kepada atau kepada bank misalnya, itu bisa karena misalnya transfer ke bank apa? Bank Niaga misalkan. Ya. Kemudian jumlahnya berapa, Saudara? 2 juta. Karena ini adalah pembayaran utang, ya, pembayaran utang gaji, maka utang beban kita cari dengan kode 2. Nah, ini lihat ya. 2201 utang beban Anda pilih. Berapa jumlahnya? 2 juta. Selesai. Maka amount-nya adalah diklik 2 juta. 2 juta rupiah. Maka setelah itu Anda simpan dan tutup. Nah, demikian, Saudara. Untuk transaksi dengan menggunakan form pembayaran. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah pembayaran gaji. Oh, ternyata ada lagi tanggal 25. Dibayar gaji bulan Mei sebesar 22.500.000, kemudian dipotong PPh sebesar 21, sehingga perusahaan mengeluarkan gaji dari kas Bank Mandiri sebesar 21.375.000. Nomor bukti adalah OP0503. Oke, baik. Ya. Pembayaran ya melalui kas rupiah, ya, kas rupiah ya.
Oh maaf, Mandiri. Kas Mandiri Rupiah, OP, kemudian adakan nomor ceknya. Di dalam kasus ini tidak disebutkan nomor ceknya. Ya. Kemudian setelah itu saudara sebesar 22.500.000 ke beban gaji. Baik. Ya, tanggal 25/05/16. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan Mei 2016. Siapakah penerimanya? Karyawan. Ya. Yang pertama adalah bebankan ke dalam beban gaji. Beban itu adalah kodenya 6, yaitu 6101. Beban gaji sebesar 22.500.000. Untuk enter. Ya. Nah, kemudian berikutnya karena ada PPh, maka PPh-nya adalah dengan kode 2206 kita cari. Ya. 2206. Oh, belum ada. Berarti bikin akun baru. Ya. Di sini adalah karena 22, berarti kodenya adalah utang lancar lainnya. Ya, utang lancar lainnya 2206, namanya adalah utang PPh karyawan. Ya. Ya, namanya betul utang PPh karyawan. Oh, ternyata PPh 21, ya. Utang PPh, ya. Kalau karyawan boleh, ya. Tapi kita ikuti aja pasal 21. Untuk karyawan, oke, bagiannya tidak ada, kita langsung klik oke saja. Nah, karena ini utang, dan ingat utang itu dikredit, saudara. Kas Mandiri Rupiah pun juga akan dikredit. Tapi karena modulnya adalah atau formnya adalah demikian, maka cara kita mensiasati di kolom amount-nya dikasih minus. Minus berapa, saudara? Minus 1.125.000. 1.125.000. Caranya demikian, saudara. Sehingga nanti kas yang akan dibayarkan oleh perusahaan hanya sebesar 21.375.000. Kenapa? Karena yang utang PPh-nya ini nanti akan kita setorkan, ya, di bulan berikutnya. Jadi nanti baru kalau pada saat kita setorkan, kita catat jurnalnya debit utang PPh, kreditnya kas. Tapi kalau ini baru pengakuan, mengakui adanya beban gaji, jadi yang dibayarkan adalah gajinya dulu sebesar kas yang diterima oleh masing-masing karyawan. Dengan total adalah 21 juta tersebut, saudara. 21.375.000. Nah, kalau ini sudah, langsung simpan dan tutup. Ya. Oke, baik. Berikutnya adalah penerimaan lain. Nah, ini masuk ini, saudara. Ini saya agak lebih cepat lagi. Penerimaan lain. Accurate mengkategorikan penerimaan, ya sama penjelasannya tadi sudah saya singgung. Contoh adalah bunga. Ini bukan bunga ini ya, bunga puspita ya, tapi pendapatan bunga. Diterima pendapatan bunga dari tabungan BNI dolar sebesar 100 US dollar. Nomor bukti adalah OD. OD itu ada other deposit. 0501 pendapatan bank, bunga bank diakui sebagai pendapatan lain di luar usaha. Ya, jadi sebelum memproses transaksi ini sebaiknya kita lihat dulu saldo akun kas BNI US dollar. Oke, kita lihat dulu. Jumlahnya 9.540. Betulkah? BNI US dollar 9.540.000. Betul? Ya. Kemudian nanti kita buka aktivitas, nanti penerimaan, pilih penerimanya adalah 1202, yaitu US dollar. Baik. Kita lihat nanti dia langsung dibebankan ke kas BNI US dollar. Penerimaan OD didepositkan ke kas BNI US dollar. Nomor transaksinya adalah OD 05.01. Betul ya? 05.01 ya OD-nya. Oke, betul. Kemudian berikutnya tanggalnya tanggal 28 Mei
16, rate-nya 12.500. Ya. Kemudian dibebankan ke pendapatan di luar usaha, ya. Kita kasih keterangan ya, pendapatan bunga bank. Yaitu ke kodenya adalah pendapatan lain-lain 900. Nah, ini dia, pendapatan lain di luar usaha. Sebesar berapa, Saudara? 100. Betul ya, sebesar 100 ya. Oke, jumlahnya 100. Betul. Kemudian setelah itu klik enter, langsung Anda, nah ini dia, US dollar sebesar 100 US dollar. Nah, kalau sudah, Anda simpan dan tutup, sama saja simpan dan tutup. Nah, kita lihat sekarang di dalam daftar akun kita, ya, kas BNI US dollar semula 9.540, sekarang jadi berapa? Sudah kita perbarui menjadi 10.790 karena ada kenaikan sebesar 12.500 dikali dengan 100, yaitu 1.250, Saudara. Baik, Saudara. Demikian. Kita lanjut. Pendapatan bunga. Nah, sekarang Saudara, rekonsiliasi bank. Ya. Apabila perusahaan memiliki rekening giro, maka setiap bulan biasanya perusahaan akan menerima laporan bank. Kalau Anda selama ini di AP2, rekonsiliasi banknya manual. Kemudian di AKM1 yang sekarang Anda ambil mata kuliah itu kemarin waktu meet Anda ada rekonsiliasi bank 4 kolom. Ya. Kemudian ada menyusun jurnal atau membuat jurnal penyesuaian dari rekonsiliasi. Nah, kalau ini bagaimana, Saudara? Sederhana. Karena sudah tercatat semuanya di accurate, maka biarkan accurate yang mikir. Kita tinggal input datanya. Nah, ini coba kita perhatikan kalau ada perbedaan di saya dengan yang di end out, nanti kita sesuaikan saja, Saudara, ya, supaya tetap antara catatan perusahaan dengan bank itu sama. Tujuannya kan demikian, Saudara, rekonsiliasi. Ya, di halaman, ya, kita lihat dulu di halaman 206 ini saya stop dulu supaya saya bisa menampilkan, ya, penjelasan terkait dengan rekonsiliasi bank. Di halaman 206 form-form yang nampak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama akunnya harus bertipe kas bank. Jadi yang akan kita rekonsiliasi apa? Yang pasti adalah rekening giro. Karena kita punya dua, Mandiri Rupiah sama BNI US Dollar. Nah, dalam contoh ini kita gunakan Mandiri Rupiah. Kenapa? Karena Mandiri Rupiah yang paling banyak transaksinya, Saudara. Artinya alur keluar masuknya uang di kas Mandiri Rupiah itu lumayan banyak. Kemudian ada saldo rekening koran. Ya, saldo menurut bank. Yang ini nanti akan kita isikan, Saudara. Kemudian adanya saldo menurut perusahaan. Ya. Kemudian ada transaksi-transaksi, kemudian tanggal rekonsiliasi, kemudian tanggal rekonsiliasi yang yang terakhir dilakukan ada, ya. Kemudian nanti akan ada selisih antara saldo menurut bank dengan saldo menurut catatan perusahaan. Nah, kalau catatan perusahaan ini adalah accurate, ya. Kemudian nanti selisihnya berapa? 13.162 misalkan di dalam contoh ini. Nah, kita harus mencari apa penyebab terjadinya selisih tersebut. Nah, karena berhubungan dengan bank itu berarti adalah transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Itulah yang menyebabkan transaksi itu menjadi berbeda. Apa contohnya? Bank mencatat adanya cek kosong. Bank mencatat adanya biaya administrasi. Bank mencatat adanya Saudara? Pendapatan bunga dan lain sebagainya. Atau ada penagihan langsung. Jadi ada pelanggan kita yang transfer melalui bank, tapi tidak memberitahu kita. Misalnya demikian.
Dia baru memberitahu kita adalah mendekati akhir bulan misalkan. Baru pada saat kita buat laporan dia baru cerita, saya udah bayar loh. Kemarin saya transfer bank. Nah, misalnya demikian, saudara. Nah, maka kadang-kadang, saudara, dengan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini, pernah ada saya berdiskusi dengan rekan-rekan itu mengatakan kalau saya sekarang ini rekonsiliasi bank menurut saya sudah tidak perlu. Misalkan begini. Kenapa? Karena setiap saat perusahaan bisa melakukan pengecekan dengan adanya internet banking. Jadi kita nggak harus menunggu rekening koran dari bank. Apalagi rekening koran itu baru datangnya nanti tanggal 3, tanggal 4, atau tanggal 5 bulan berikutnya. Padahal kita setiap saat bisa ngecek. Hari ini bank tutup jam 3:30 misalkan. Ya kita cek aja jam 4. Oh ternyata ada penambahan, ada pembayaran pelunasan piutang, kita terima. Kan bisa langsung setiap saat, saudara. Tapi karena ini adalah secara rekonsiliasi itu sebenarnya adalah logika yang diajarkan bahwa ini adalah proses untuk menyesuaikan antara catatan perusahaan dengan catatannya bank. Jadi ya kita ikuti saja, saudara, proses ini. Demikian, saudara. Tapi kalau ditanya dengan kemajuan teknologi sekarang ini, saya pribadi mengatakan bahwa rekonsiliasi itu nggak perlu lagi dilakukan karena sebetulnya sudah nampak selisih antara saldo bank perbedaan pencatatan antara bank dan kita itu sudah nampak setiap saat, ya, tanpa harus menunggu di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Demikian ya, saudara, ya. Tapi kita coba kerjakan sesuai dengan di materi ini, saudara. Pada tanggal 31 Mei, perusahaan menerima rekening koran dari Bank Mandiri. Informasi yang diperoleh dari rekening koran tersebut adalah saldo akhir bulan Mei menurut catatan bank adalah Rp229.326.420. Termasuk di dalamnya adanya pendapatan bunga bank bulan Mei adalah Rp14.500.000 dan adanya biaya administrasi bank untuk bulan Mei sebesar Rp1.338.520. Sebelum memproses transaksi ini, kita lihat dulu, saudara. Berapakah saldo kas mandiri menurut catatan perusahaan? Menurut handout adalah Rp216.164.420. Ini menurut handout, saudara. Kalau menurut saya bagaimana? Nah, kita lihat. Kas mandiri rupiah saya adalah, ya nggak, saudara, berbeda. 207.944.420. Jauh, saudara, ada selisih 9 jutaan. Nggak apa-apa, saudara, nanti kita sesuaikan. Kita sesuaikan aja, saudara, ya. Ada selisih 9 juta lah, nanti kita sesuaikan. Baik. Caranya gini, ini kalau Anda nanti sama seperti saya 207 misalkan, ya Anda nanti sesuaikan, tidak mengikuti yang di handout. Tapi kalau Anda mengikuti handout, insya Allah akan sama. Caranya adalah demikian, saudara. Caranya demikian, melalui menu kas bank, ya, kita pilih rekonsiliasi bank. Ya. Oh, maaf. Anda ini tampilannya apa? Handout atau accurate? PDF atau accurate? Mas, Mbak? PDF, Pak. Oh, PDF. Oke. Ini saya tutup dulu. Saya kembalikan ke yang accurate-nya, saudara. Baik. Nah, ini dia. Nah, demikian, saudara. Pilih dulu. Kenapa kok ini? Oke. Sudah? Kita pilih rekonsiliasi bank. Kemudian pilih bank yang kita mau rekonsiliasi, yaitu Kas Mandiri Rupiah. Nah, ini, saudara. Kemudian setelah itu Anda klik beres ini, saudara. Ya, semuanya diklik. Nah, ini. Ya, ini satu persatu. Ya. Anda centangi semua satu persatu. Nah, ini, saudara. Kalkulasinya adalah 207.944.420.
Padahal menurut laporan bank itu adalah 229 juta. Kita input 229 juta 326420. 326420. Nah, ini selisih 21.382. Beda dengan handout. Tapi yang penting adalah cara Anda untuk mengerjakan rekonsiliasi bank Anda paham. Ya. Tanggal rekonsiliasinya adalah tanggal 31 Mei 2016. Terakhir rekonsiliasi tidak ada. Oke, Saudara? Sudah? Kemudian total yang disesuaikan adalah 207, total yang beredar ya. Kita kosongkan saja, Saudara. Maka kalau sudah terisi, ya kita cari perbedaannya nanti adalah saya adalah 21.382, sedangkan di handout Anda adalah 13.162. Nggak masalah, Saudara. Ya, jadi ada selisih. Kemudian setelah itu saya simpan dan tutup. Nah, saldo rekening setoran dan saldo berbeda. Apakah Anda ingin menyimpan dan memeriksa kembali transaksi? Iya, itu saja, Saudara. Anda jawab. Dah, kita periksa transaksi, ternyata transaksi apakah yang menyebabkan berbeda? Yaitu adanya pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. Ya. Yaitu sebesar masing-masing 14.500.000 dan 1.338. Ya. Kalau saya ada selisih sekitar Saudara? Saya ambil kalkulator dulu, Saudara. Saya hitung ya perbedaannya karena terjadi perbedaan di sini. Ya, kalau di handout, ya, handout adalah berbeda sebesar 13.162, sedangkan di data saya di rekonsiliasi, ya rekonsiliasi ini, rekonsiliasi Mandiri Rupiah, ya 21.382. Berarti saya kurangi 21.382. Nah, ternyata ada selisih 8.220. 8.220.000 itu saya bebankan ke dalam pendapatan karena kas saya jadi kecil. Maka supaya sama dengan catatan yang di handout, itu saya anggap sebagai kas masuk, berarti pendapatan. Maka saya tambahkan nanti di pendapatan, Saudara. Ya. Jadi nanti saya tambahkan di pendapatan saya, ya, di pendapatan saya. Ya, sebesar berapa pendapatannya? 14.500 ditambah 8.220. Ya. 14.500. Nah, jadi nanti saya akan tulis 22.720. Caranya bagaimana, Saudara, untuk menginput? Ya, kita tinggal masuk ke dalam pencatatan bunga bank dan ya pembayaran biaya administrasi. Jadi masuk ke dalam other deposit sama other payment. Demikian, Saudara. Jadi tidak lagi kita masuk ke dalam jurnal umum penyesuaian. Ya, itu sebenarnya juga bisa, Saudara. Tapi di sini kita karena masih membahas dalam modul kas bank, ya kita manfaatkan modul kas banknya. Maka pertama, ini saya cancel. Ya, apakah mau disimpan? Tidak. Saya masukkan dulu penerimaan. Ya, didepositkan kepada Kas Mandiri Rupiah OD 05 tertanggal 31.05.16. Memonya adalah penyesuaian, ya, penyesuaian bunga bank. Oke. Kemudian di sini dibebankan ke dalam akun pendapatan lain-lain 900. Pendapatan di luar lain di luar usaha, ya, yaitu nilainya tadi berapa, Saudara? Sudah saya hitung 22.720.000. Ini mohon, ini karena ini berbeda, Saudara, ya. Jadi nanti karena saya berbeda, karena saya sudah mengakui di awal-awal tadi kita kuliah, saya sudah mengatakan pasti akan berbeda, ya. Baik, 22. Kemudian setelah itu Anda pendapatan debit kas kreditnya adalah pendapatan lain di luar usaha sebesar 22.720. Oke, simpan dan tutup. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat pembayaran bunga, ya, atau biaya administrasi bank. Kemana? Karena kita tujuannya rekonsiliasi, maka ke Kas Mandiri Rupiah 0504 tidak ada nomor cek,
tanggalnya adalah 31 Mei 2016. Pembayaran pembayaran biaya administrasi. Selamat, kenapa nih saya ini hari ini ngetiknya selalu salah ya. Penerimanya adalah Bank Mandiri. Tuh. Kenapa, Saudara? Perasaan saya sudah mengetik betul. Oke lah, nggak apa-apa. Kita pilih 6 biaya administrasi 6100. Betulkah 6100 kita lihat? Oh, tidak ada. Jadi beban lain bikin akun baru ternyata. Dengan kode 8002. Beban administrasi bank 8002. Akun baru. Kategorinya atau tipenya adalah other expense, beban lain-lain. 8002. Biaya administrasi bank. Nah, kemudian setelah itu saya klik OK. Berapakah saldo pembayaran bunganya? Yaitu sebesar 1.338. 1.338.000. Kemudian diklik. Setelah itu simpan dan tutup. Oke. Kalau ini sudah, kita kembali ke dalam Bank Mandiri karena belum selesai tadi, Saudara. Maka langsung kita rekonsiliasi, ya, kita pilih rekonsiliasi, kembali lagi, Saudara, kita perbaiki, ya, menyelesaikan rekonsiliasi, kemudian pilih, ya, yaitu adalah Mandiri Rupiah. Setelah itu, Saudara, nah ini, Saudara, ada selisih, ya, tadi 21.382. Kemudian terakhir adalah tanggal 31, ini juga Anda ganti, kembalikan ke tanggal 31.05.16. Ya. Nah, ini. Dia muncul tanggal rekonsiliasi semua. Nah, mana yang belum centang? Yang belum centang adalah yang baru kita input, yaitu dari transaksi bunga bank dan biaya administrasi bank. Ini Anda centang. Nah, sekarang jadi total beredarnya 0, Saudara. Selisih saldonya pun juga 0. Nah, ini yang saya maksud. Ada yang namanya rekonsiliasi, maka menyebabkan selisih saldonya itu 0. Tidak ada perbedaan antara bank dengan perusahaan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, Saudara. Saya bedanya di sini. 22720. Karena saya katakan pasti ada perbedaan terkait dengan transaksi saya. Karena saya ingat saya ada transaksi yang berbeda dengan yang di handout. Kalau ini sudah, langsung Anda simpan dan tutup. Selesai. Ya. Kalau nanti Anda mau lihat daftar transaksi, misalkan kas bank, ya, oke, atau di aktivitas kas bank, rekonsiliasi bank. Oh, ini aktivitas yang, Saudara. Daftar akun, buku besar, transaksi, histori, mana ya? Apakah di buku besar? Saya lihat dulu. Faktur. Apakah ada rekonsiliasi? Oh, nggak ada, Saudara. Oke. Saya yang menunjukkan aja, Saudara, transaksinya. Pak, kalau ada kesalahan bagaimana? Ya, cari transaksi rekonsiliasi, nanti dihapus saja, Saudara. Demikian, Saudara. Ya, rekonsiliasi sudah selesai. Nanti berikutnya adalah masuk ke dalam transaksi jurnal umum. Selesai, Saudara, materi kita. Ya. Nah, nanti kalau Anda mau lihat lagi di sini, Saudara, kalau mau saya kembalikan kepada apa namanya? Accurate-nya, ya. Maka di dalam buku besar saldo kas mandiri rupiahnya sudah sesuai dengan catatannya apa namanya? Bank. Ini kalau saya perbarui. Nah, ini. Jadi 229326420, Saudara.
Ya, sama seperti catatannya bank. Demikian 2 bab sudah kita bahas hari ini. Nanti sisa bab lainnya akan saya bahas di pekan depan, hari Selasa. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kolom chat ini masih kosong. Biasanya udah penuh. Lupa Anda. Ya, apa karena cuaca dingin, hujan di Jogja ini. Jadi Anda jadi lupa. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Oke, yang jawab dari tadi Ajeng terus ya. Yang lainnya speakernya pada mati toh. Francisca, Novelia, Nur Anissa, Intan, Farhan, Tangkas, Yeni, dan lain sebagainya. Yakin? Tidak ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Oke, baik. Belum, Kalau Pak. belum, kita akhiri, saudara, kuliah hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara semua. Ya, sampai jumpa, insya Allah di pekan depan, ya, saudara. Kalaupun misalkan Pak, pekan depan kan udah libur tuh Pak, tanggal 24. Kalau kita kuliah lagi bagaimana Pak? Maju untuk melanjutkan. Jadi nanti Anda di kuliah terakhir, di minggu terakhir Anda sudah kosong, tidak ada jadwal lagi, ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas di grup WA saja, saudara. Insya Allah saya bisa, ya. Tapi saya kembalikan kepada Anda. Misalkan Anda yang non-Muslim, Anda harus menjalankan ibadah untuk Natal, ya silakan. Anda tidak bisa ikut kuliah, ya. Tapi kalau Anda nggak apa-apa Pak, saya ternyata ke gerejanya baru malam kok Pak, ya silakan nanti. Yang penting kita sepakat di grup, ya. Demikian saudara, ya. Kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Oke, jangan lupa untuk